Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja, nampaknya IKN menjadi isu yang sangat luar biasa di akhir-akhir ini. Ada apa begitu? Ini investor asing ogah ya, siap-siap IKN jadi proyek mangkrak. Bahkan APBN berdarah-darah. Kita bayangkan membangun IKN itu justru kalau menurut saya pribadi ya diinvestasikan kepada pendidikan itu malah lebih baik di situ begitu kan. Maka secara logika sangat disayangkan sih sebenarnya seorang Jokowi di detik-detik akhir jabatan mereka dikritik habis-habisan terkait dengan IKN ini. IKN sekarang ini kalau tidak ada investornya dan itu sudah diakui oleh si Bahlil, nampaknya ya bisa saja prediksi ini akan mangkrak ya karena dari sisa APBN saja masih tinggal 16 triliun begitu kan ya. Bayangkan, padahal sekarang mau menambah lagi. Dulu kata Jokowi investor kita ngantri, tapi pada kenyataannya sekarang kemana mereka? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan penting bagi kita bahwa apakah benar-benar nanti terjadi mangkrak atau bagaimana. Tapi yang jelas bagi kami adalah jangka panjang ibu kota negara ini sebenarnya baik. Tapi ya ada tapinya. Kalau sebenarnya melihat dengan ekonomi yang ada saat ini. Ekonomi saat ini kita lihat saja. Kalau masih lesu ngapain kita harus ada proyek ini proyek itu. Sedangkan rakyat menjadi korban di situ begitu kan. Kenaikan yang lain, bahan-bahan pokok dan sebagainya itu ya harus menjadi pertimbangan bagi kita begitu. Jadi nampaknya benar memang APBN ini berdarah-darah sekali begitu, tapi pada kenyataannya adalah ketika dibenturkan dengan situasi politik hari ini, banyak orang yang mengatakan wah ini gimana dan sebagainya begitu kan. Artinya IKN bisa saja ini mangkrak begitu. Ini salah satu kutipan atau komentar-komentar dari netizen mengatakan begini. Perjuangkanlah ya, pejuang bukanlah pecundang, pecundang bukanlah pejuang. Penjarakan Jokowi atas ketidakberesan pengelolaan negara di semua sektor. Nah, ini yang menjadi cikal bakal komentar-komentar netizen begitu ngeri di situ begitu kan. Makanya saya pribadi berinisiatif sih sebenarnya bagaimana seorang Jokowi ini ya sampai hari ini begitu kan ya. IKN ini tidak hanya dijadikan sebagai tempat atau kantor pemerintahan, kalau bisa dijadikan sebagai pusat perekonomian. Itu penting. Pusat perekonomian seperti di Jakarta saya kira akan laku begitu kan ya. Nampaknya IKN ini sekarang ini kalau melihat dengan perbincangan apa yang disampaikan oleh beberapa pemerintah begitu kan ya. Kalau tidak ada investor ini gimana coba? Ya, kalau tidak ada investor, terus kemudian kalau hanya dijadikan sebagai kegiatan istana dan sebagainya tanpa ada keterlibatan di balik ini semua begitu kan. Kalau hanya dibatasi orang-orang yang berada di KN, jelas ekonomi kita tidak akan pernah maju di situ begitu kan. Untuk menyaingi Jakarta pasti membutuhkan puluhan tahun. Puluhan tahun karena negara-negara kita lihat saja mereka. Artinya negara-negara kita melihat dengan perpindahan ibu kota ini banyak yang gagal di situ. Nah, negara kita Indonesia ya ngotot pas-pasan, tapi pada kenyataannya seolah-olah ini dipaksa semua begitu kan untuk membangun IKN. Padahal janji dari seorang Jokowi ya tidak ada di situ begitu. Tiba-tiba ini ada gimana begitu ini. APBN berdarah-darah, investor asing ogah, siap-siap IKN jadi proyek mangkrak. Pembangunan ibu kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara, ya Kalimantan Timur, hanya memberatkan APBN. Apalagi tak ada investor asing yang tertarik, menambah panjang daftar proyek mangkrak warisan Jokowi. Sesuai kesepakatan, total dana APBN ya untuk mengaproyek IKN itu sebesar 90,4 triliun atau 20% dari total investasi IKN sebesar 446 triliun. Sampai 2024 total duit APBN yang mencukur ke IKN mencapai 73 triliun. Artinya jatah APBN 2025 membiayai proyek IKN itu sebesar 17,1 triliun. Sayangnya proyek lahan seluas 2,561 km persegi masih belum apa-apa.
Asal tahu saja ya, luas lahan IKN mencapai 2.000 ya 561 km persegi. Bisa dibayangkan betapa besarnya dana yang dikeluarkan untuk menyulap lahan IKN yang dulunya hutan menjadi kota modern. Nah, ramah lingkungan. Bisa jadi taksiran biaya investasi IKN sebesar 460 triliun dalam angka minimal bisa bengkak ya sampai di atas 500 triliun. Bayangkan. Jadi persepsi sekarang secara hitung-hitungan ekonomis ya 466 triliun sampai 500 triliun, saya kira investasi kita tidak mungkin begitu kan. Siapa yang mau investasi yang ada di Indonesia? Orang-orang kaya pun yang melihat IKN hari ini enggan begitu kan. Oh, enggak di situ. Karena jangka panjang IKN apa? Ya, jangka panjangnya IKN apa? Terus kemudian ada pembatas-pembatas yang kemudian masyarakat Kalimantan Timur di situ begitu kan dibatasi tidak harus dekat dengan IKN begitu. Jadi saya kira ini yang akan menjadi kekurangan besar. Nampaknya sampai sekarang ini kalau adanya IKN seharusnya kita tahu bahwa angka kemiskinan yang ada di situ apakah mereka menurun, apakah semakin ada dampak positif atau negatif. Ini yang seharusnya kita rilis begitu kan. Ya, bukan lalu kemudian muncul survei lalu kemudian Jokowi bangun IKN dianggap baik, dianggap ini, dianggap itu. Kalau toh pada hakikatnya tidak ada gerakan yang masif atau positif dampaknya kepada rakyat atau ke masyarakat Kalimantan, ya buat apa ada IKN? Kan begitu satu sisi begitu kan. Ini secara logika kan seperti itu. Maka hal-hal seperti ini banyak sekarang ya, apalagi kepala IKN-nya mundur, wakil kepalanya IKN mundur, ini gimana? Bahkan kembali menyoroti yang menyoal rendahnya minat investor asing masuk IKN ya, secara perlahan mulai banyak menteri yang mengaku itu. Salah satunya si Bahlil. Mereka dulu ngotot bahwa IKN ini baik, ini IKN ini baik, dan bahkan merahasiakan sumber investor yang ada selama ini. Tapi pada kenyataannya mulai terbuka ya di detik-detik akhir Jokowi lengser. Saya tidak membayangkan bagaimana seorang Jokowi nanti setelah lengser begitu kan. Banyak para menteri-menteri mereka mengakui. Sekarang menteri-menteri mereka masih takut dipecat lah, takut ini, takut itu. Bahlil mulai agak curhat kepada rakyat Indonesia bahwa mengakui tidak ada investor yang masuk. Kalau seperti ini gimana coba? Artinya omongan-omongan Jokowi kan mencela-menceleh ya, tidak bisa ditebak begitu kan ya. Karena dengan adanya si Bahlil, ada menteri-menteri mereka sudah mulai terbongkar apa yang kemudian ditutupi oleh seorang Jokowi. Nah, rasanya sampai hari ini masyarakat masih tanda tanya siapa investornya sih sebenarnya. Kok seperti itu? Jadi melihat Jokowi diambang kebingungan yang sangat luar biasa. Kita akan buktikan aja nanti ya. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.